Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi pada episode podcast Kantor Kementerian Agama yang ke-22. Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Bersama saya telah hadir penyuluh agama Kecamatan Negeri Katon, Ustadz Mubarak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan saya Solihah, juga penyuluh agama di Kecamatan Wailima. Hari ini kita akan ngobrol Pak terkait bulan yang sedang kita jalani, baru saja kita masuki, yaitu tentang bulan Zulhijjah. Di dalam agama Islam, ajaran agama kita, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan itu adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah dalam 12 bulan yang ada dalam 1 tahun. Kemudian beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Kementerian Agama telah melaksanakan sidang isbat, yaitu penentuan awal bulan Zulhijjah, yang hasilnya bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni yang lalu. Artinya, Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah ditetapkan jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 yang akan datang. Mengingat bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, sebenarnya amalan-amalan apa saja Pak yang ada yang diharapkan, disunahkan, dilaksanakan oleh kita sebagai umat beragama pada bulan Zulhijjah tersebut? Yang pertama mungkin puasa sunnah Pak ya, puasa sunnah, kemudian haji, dan tentu saja kurban. Mungkin kita fokus sekarang di sini bicara masalah ibadah haji. Sebenarnya apa Pak makna ibadah haji bagi umat Islam? Saya jawab sedikit ya, Ibu Solihah. Haji ini adalah kita ziarah ke Makkatul Mukarramah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, yang ibadah-ibadah itu sudah ditentukan tata caranya. Misalnya ihram, kemudian tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan lain-lainnya. Rukun dan syaratnya Ustaz ya? Ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya tersendiri. Itu makna ibadah haji. Jadi haji ini harus di Mekah, nggak boleh haji di luar Mekah. Kalau latihan haji bisa di luar Mekah, di asrama haji, tapi itu bukan haji. Simulasi. Kemudian hikmah haji itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, orang yang menjalankan ibadah haji dengan niat ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni. Masya Allah. Hal ini pernah dijelaskan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau pernah bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk roja'a min zunubihi ka yaumi waladathu ummu."
Barang siapa yang menjalankan ibadah haji dengan niat ikhlas karena Allah semata. Kemudian ia tidak berkata jorok, tidak berkata buruk, dan ia menghindari perbuatan-perbuatan fasik, yaitu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka dia akan kembali dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, hingga ia keberadaannya seperti anak bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Nah, ini hadisnya hadis sahih. Jadi bagi yang punya kemampuan baik harta, kemampuan kesehatan, perjalanan, kok tidak mendaftar haji, tidak berangkat haji, sebenarnya itu kerugian yang sangat besar. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menjalankan ibadah haji dan hajinya ini mabrur, maka dia nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak akan ada balasan apa-apa dari Allah kecuali surga. Artinya orang yang ibadah haji di sana menjalankan kewajiban-kewajiban haji, syarat rukunya terpenuhi, sunnah-sunnahnya dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan, kemudian pulang sampai ke kampung halaman bisa merubah ucapan dan perilakunya. Namanya haji mabrur itu kan kaitannya dengan laku di rumah. Iya. Nah, ketika pulang kok lakunya bisa berubah, tambah baik, ibadahnya tambah bagus. Nah, itu insya Allah haji yang mabrur. Artinya mungkin selain rukun dan syarat itu ada amalan-amalan batin. Ya. Supaya apa sih namanya itu, ritual yang dilaksanakan di sana itu membekas dalam jiwanya, seperti itu ya Pak? Betul. Jadi amalan haji itu kan secara lahiriah ini ketika ikhram umpamanya, dia harus melepaskan baju yang berjahit, baju-baju yang berwarna, kemudian diganti dengan baju yang putih tidak berjahit. Sesungguhnya ini kan merupakan simbol, merupakan pelajaran bahwa baju-baju yang berwarna, baju-baju berjahit itu kan simbol perilaku kita yang masih buruk. Nah, kemudian kita ganti dengan baju putih tak berjahit. Baju putih itu simbol perilaku baik, simbol hati yang baik, simbol ucapan yang baik. Jadi sesungguhnya orang ikhram haji itu seolah-olah kita ini dikatakan perilaku burukmu itu ditinggalkan loh. Kemudian ganti dengan perilaku-perilaku putih, perilaku-perilaku yang baik seperti kain ikhram, gitu kan. Kemudian ada lagi yang namanya tawaf. Tawaf itu kan kita keliling-keliling Ka'bah tuh, keliling Baitullah. Itu secara dohirnya kita dekat dengan Baitullah, mengelilingi Baitullah. Makna batinnya kita itu seyogianya menjadi orang yang selalu dekat dengan yang punya Baitullah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita bawa sampai kita pulang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti pulang dari haji sampai di rumah kita perilakunya sudah perilaku seperti baju putih. Kemudian hati kita selalu ingat dan selalu dekat dengan yang punya Baitullah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian insya Allah haji kita haji mabrur, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga termasuk amalan batin dari disyariatkan
menyebutkannya larangan-larangan bicara yang kotor, Kotor. kemudian membunuh, kemudian berburu binatang pada saat mengenakan kain ihram itu, kemudian apa namanya itu merusak tanaman seperti itu. Kalau di masa haji sekarang ini mungkin mudah ya Ustadz ya, karena perjalanan dari Jeddah ke Mekah, dari mikot ke Mekah itu kalau zaman sekarang menggunakan kendaraan. Kalau zaman dahulu pada saat Nabi kita berhaji bisa dibayangkan menggunakan unta. Memakai pakaian ihram, perjalanan selama kalau sekarang sekitar 4 jam kalau dari mikot dari Bir Ali di Madinah ke Mekah. Kalau zaman dulu pakai kendaraan unta, berjalan kaki, kemudian memakai pakaian ihram sepanjang jalan itu dengan larangan yang sedemikian ketat, ketika dilaksanakan maka akan batal. Betapa itu membentuk sebuah hikmah dalam batin jemaah haji ya. Iya, benar. Kemudian tentang yang kedua tentang kurban. Ya, kurban. Dalam pelaksanaan kurban, sebenarnya binatang seperti apa, hewan seperti apa yang ideal, yang sangat bagus, yang sesuai dengan persyaratan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dipersembahkan sebagai bentuk cinta dan takorub kita kepada Allah. Hewan seperti apa itu Ustaz syaratnya? Kaitan dengan kurban. Jadi kurban ini kan secara ilmu fikih adalah menyembelih binatang pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi nyembelih kurban itu waktunya 4 hari. Kalau umpamanya tanggal 10 belum kita sembelih, masih boleh disembelih pada tanggal 11, 12, atau 13-nya. Nah, kemudian sekarang hewan yang boleh untuk kurban itu syaratnya bagaimana, kan? Hewan yang boleh untuk kurban itu, 1 adalah binatang onta, 2 sapi atau kerbau, 3 kambing. Nah, untuk onta itu syaratnya adalah sudah berumur minimal 5 tahun. Onta 5 tahun. Kemudian kalau sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau atau 2 lebih. tahun ya. Sedangkan kambing itu kan ada kambing domba, ada kambing kacang. Etawa yang besar itu. Kalau kambing domba itu boleh yang umur 1 tahun atau yang sudah pernah copot gigi. Itu ukurannya. Itu untuk domba. Sementara untuk binatang kambing kacang itu umurnya yang sudah mencapai 2 tahun. Dan itu adalah binatang-binatang yang harus dipilih, binatang yang bagus-bagus, yang sehat, syukur-syukur yang besar, yang gemuk. Supaya dagingnya banyak, nanti manfaatnya adalah daging itu dibagikan kepada masyarakat luas hingga bisa menikmati semua. Itu syiar ya, hikmah atau syariat ditetapkannya kurban bagi kita umat Islam. Sebenarnya syariat kurban ini sudah ada sejak nabi-nabi pendahulu kita Ustadz ya, seperti Nabi Musa, kemudian Ibrahim, kita mencontoh milah agama kita Nabi Ibrahim. Kemudian saya baca sedikit riwayat pada saat Habil dan Kabil. Habil membunuh Kabil juga salah satunya alasannya katanya kurban. Dalam riwayat itu masalah kurban dari Habil yang Allah terima dan
kurban dari Kabil yang tidak Tidak diterima. diterima. Artinya syariat kurban itu sudah ada sejak Zaman Nabi zaman Adam. Nabi Adam. Ya. Kemudian kita mencontoh zaman syariat kurban Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ya. Tadi sudah disebut hewan yang seharusnya kita kurbankan karena menunjukkan bakti dan cinta kita kepada Allah. Pastinya dipilih hewan-hewan yang baik, sehat. Sekarang kita yang nggak boleh. Oh ya. Yang nggak boleh untuk dikurbankan. Ya. Yang seperti apa hewannya? Ya. Hewan yang tidak boleh dipakai untuk kurban, diantaranya yang pertama, hewan yang matanya buta, betul-betul buta, ya, buta. Cacat matanya. Itu satu, cacat matanya. Yang kedua, yang kurus, kelihatan kurusnya. Nah, itu nggak boleh untuk kurban. Kemudian yang ketiga, yang pincang, kelihatan pincangnya. Seumpama dia berkumpul dengan kawan-kawannya, kemudian kawannya jalan, kok ini ketinggalan. Nah, ini bisa ketinggalan. Itu pincang yang seperti itu nggak boleh untuk disembelih untuk kurban. Itu larangan-larangan yang binatang yang nggak boleh untuk kurban. Intinya adalah binatang yang cacat, dan terlihat. Tapi ada cacat yang boleh. Ada binatang cacat tapi boleh untuk kurban. Yaitu seperti kambing yang digebiri. Oh ya. Nah, yang digebiri, dibuang ada dibuang salaknya itu. Itu kan jadi cacat tuh sebenarnya tuh. Kasian sekali dia bisa bereproduksi ya. Tapi dengan cara digebiri itu kambing itu justru badannya bisa semakin gemuk, semakin besar, sehingga dagingnya semakin banyak. Nah, karena dagingnya semakin banyak, semakin sehat, bagus, maka untuk kurban itu pun boleh. Karena salah satu tujuan kurban adalah mengambil dagingnya. Semakin banyak dagingnya, semakin bagus binatang itu untuk dikurbankan. Nah. Kemudian sekarang hikmah. Hikmah haji sudah sedemikian besar. Ya. Kemudian sekarang hikmah dari pelaksanaan kurban. Ya. Ustaz. Oke. Hikmah dari melaksanakan ibadah kurban. Di antaranya yang pertama, kita akan menjadi orang yang lebih mencintai Allah dibandingkan dengan yang bukan Allah. Nah, ini kan seperti sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu kan ceritanya sudah lama nggak punya anak keturunan. Kemudian setelah oleh Allah dikaruniai anak bernama Ismail, itu Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail, putranya, sehingga mungkin cintanya kepada Allah menjadi berkurang. Cinta-cintanya dengan anaknya ya. Saking cintanya, maka oleh Allah kan sejarahnya disuruh menyembelih putranya itu. Itu salah satu tujuannya supaya untuk menguji si Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini lebih cinta kepada anaknya apa kepada Allah sih, gitu kan. Nah, ternyata Nabi Ibrahim waktu itu menyatakan bahwa beliau itu lebih cinta Allah, sehingga putranya karena disuruh untuk disembelih kan mau disembelih. Juga bersabar dan bersabar. Ismail alaihissalam. Dan alhamdulillah itu kan karena lulus diuji mau disembelih kok disembelih, akhirnya oleh Allah pun dicegah jangan disembelih, kemudian diganti dengan binatang kambing dari surga. Sehingga sampai hari ini orang berkurban itu kan dianjurkan dengan kambing. Seandainya dulu nggak diganti kambing, kok yang disembelih Nabi Ismail, maka mungkin kita juga disuruh nyembelih anak-anak kita. Pada saat itu ya, mungkin dikaitkan dengan zaman sekarang ini. Pada saat itu bisa dibayangkan ketika orang tua berniat untuk menyembelih anaknya dan disampaikan. Kita bayangkan seandainya itu terjadi sekarang, Ustaz. Apa jawaban anaknya? Kan? Jadi pelajaran yang luar biasa juga bahwa Nabi Ibrahim itu patuh
dengan Allah, kemudian Ismail sebagai putranya juga patuh. Ketika itu adalah kehendak Allah, maka laksanakanlah ya ayahku. Jawaban benar-benar anak yang soleh dan beriman. Gitu. Kalau anak sekarang mungkin bantah, Bu. Kenapa saya disuruh disembelih? Kenapa enggak bapak aja? Sudahlah, selama masa pertumbuhan Ismail itu kan lebih banyak di Mekah bersama ibunya. Kemudian Nabi Ibrahim itu berada di Babilonia ya Ustaz, kalau tidak salah. Sesekali saja Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail. Pada saat dia sudah dewasa, tahu-tahu mau menyampaikan bahwa harus menyembelihnya. Jadi bisa dibayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam berhasil melewati ujian untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ibu ya. Gimana? Sebagai penutup, Ustaz. Termasuk kita kan mungkin cinta betul dengan harta. Kita punya kambing, cinta sama kambing. Kita punya sapi, cinta sama sapi. Nah, pada waktu kurban itulah kita buktikan, oh saya cintanya sama Allah kok, bukan sama sapi. Saya cintanya sama Allah kok, bukan sama kambing. Yang paling bagus dipilih yang paling sehat, bagus. Paling gemuk. Ya, sudah cukup. Itu hikmahnya ya, Bu ya. Masih ada hikmah lain di antaranya. Karena kita ini oleh Allah diberi rezeki yang banyak, gitu kan. Sementara mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita di sana ada yang rezekinya kurang banyak. Nah, maka dengan cara menyembelih kurban inilah kita disyariatkan, diajarkan supaya rezeki yang ada pada diri kita jangan dinikmati sendiri. Tapi juga harus berbagi rasa kepada orang lain. Ada pesan sosialnya. Ada pesan sosial atau ibadah sosialnya, sehingga pada hari raya Idul Adha itu orang-orang kaya, orang-orang yang mampu itu berbagi rezeki. Di menyembelih kambing, menyembelih sapi, dagingnya diberikan kepada orang-orang lain yang sehari-harinya mungkin tidak makan kambing, tidak punya kemampuan untuk membeli daging. Dan itu ajaran supaya kita peka terhadap masalah sosial. Artinya kita punya rezeki di luar hari raya Idul Adha pun seharusnya memiliki sifat semacam itu. Kita punya harta lebih, sodakohkan. Kita melihat ada orang sakit, kita bantu. Kita ngelihat ada orang kekurangan makan, ya kita beri, dan begitu seterusnya. Jadi begitu sempurnanya ajaran syariat agama kita ini, sehingga setiap ibadah itu mempunyai makna, mempunyai implikasi yang begitu luas selain untuk diri kita sendiri. Taqarrub ilallah juga ada manfaat sosialnya. Betul. Demikian Sobat Religi, pembahasan kita hari ini tentang hikmah bulan Zulhijjah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.